Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Al-Fajar. Saya dari kelas 1A Informatika. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi personil, pengembangan sistem dan jenis-jenis sistem informasi. Adapun pokok bahasannya yaitu 1. Definisi data, sistem dan informasi. 2. Karakteristik data dan informasi. 3. Sistem dan subsistem. 4. Komponen sistem informasi. 5. Personil dalam pengembangan dan operasi sistem informasi. 6. Klasifikasi sistem informasi. Dan terakhir, sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Ya, bisa dilihat di PPT saya. Untuk pembahasan pertama yaitu definisi data, sistem, dan informasi. Apa itu definisi data, sistem, dan informasi? Data adalah kumpulan fakta, angka, atau statistik yang belum diolah. Data bisa berupa teks, angka, gambar, suara, atau bentuk lain yang dapat diukur dan dicatat. Lalu sistem adalah rangkaian elemen atau komponen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dan informasi adalah hasil pengolahan data yang telah diorganisir, dianalisis, dan disajikan sedemikian rupa sehingga berguna dan relevan untuk pengambilan keputusan. Ini. Baik, kita lanjut yang kedua, karakteristik data dan informasi. A. Karakteristik data. Data memiliki beberapa karakteristik penting yang menentukan kualitas dan kegunaannya. Berikut adalah karakteristik tersebut. Kita lanjut. Kualitas. Data harus akurat dan dapat diandalkan. Kualitas data yang baik sangat penting untuk menghasilkan informasi yang valid. Lalu, relevansi. Data harus sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya. Data yang relevan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Lalu, kelengkapan. Data harus mencakup semua elemen yang diperlukan. Data yang tidak lengkap dapat mengarah pada kesimpulan yang salah. Kemudian, konsistensi. Data harus tetap sama ketika diukur atau direkam dalam konteks yang berbeda. Konsistensi membantu menjaga integritas data. Keterbaharuan. Data harus diperbarui secara teratur agar tetap relevan dan akurat. Data yang usang dapat mengarah pada keputusan yang tidak tepat. Terakhir, format. Data harus disimpan dalam format yang sesuai untuk memudahkan pengolahan dan analisis. Format yang tepat membantu dalam pemrosesan data yang efisien. Itulah karakteristik dari data. Lalu kita lanjut pada karakteristik informasi. Informasi muncul dari pemrosesan dan pengolahan data. Berikut adalah karakteristik utama dari informasi. Inilah karakteristik dari informasi. Di sini yang saya teliti ada 6, yaitu makna, kebermanfaatan, keterjangkauan, kualitas tinggi, kelengkapan, dan presentasi. Mari kita bahas. Makna. Apa itu makna? Informasi harus memberikan arti dan konteks kepada penerimanya. Makna yang jelas membantu dalam memahami situasi. Kebermanfaatan. Informasi harus relevan dan berguna untuk pengambilan keputusan. Informasi yang bermanfaat meningkatkan efisien dan efektivitas. Lalu keterjangkauan. Informasi harus mudah diakses oleh pihak yang membutuhkannya. Aksesibilitas memudahkan pengambilan keputusan yang cepat. Kemudian kualitas tinggi. Informasi harus akurat, tepat waktu, dan dapat dipercaya.
kualitas tinggi informasi mendukung keputusan yang baik. Lalu kelengkapan, informasi harus mencakup semua aspek yang diperlukan untuk analisis dan pengambilan keputusan. Informasi yang lengkap mengurangi risiko kesalahan. Terakhir, presentasi. Informasi harus disajikan dengan cara yang jelas, terstruktur, dan mudah dipahami. Presentasi yang baik meningkatkan pemahaman dan penyerapan informasi. Ini PPT-nya. Yang ketiga ada sistem dan subsistem. Pengertian sistem dulu yang akan kita bahas di sini. Sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Elemen-elemen ini dapat berupa orang, proses, informasi, atau teknologi. Baik, kita lanjut. Karakteristik dari sistem. Komponen. Komponen ialah setiap sistem terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi. Lalu tujuan. Sistem memiliki tujuan yang jelas dan terdefinisi. Terus interaksi. Komponen dalam sistem saling berpengaruh dan berinteraksi. Lalu batas sistem. Setiap sistem memiliki batasan yang memisahkannya dari lingkungan luar. Terakhir, lingkungan. Sistem berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Inilah karakteristik dari sistem. Lalu yang kedua, pengertian subsistemnya. Subsistem adalah bagian dari sistem yang memiliki fungsi dan tujuan tertentu dan dapat beroperasi sebagai unit mandiri dalam konteks yang lebih besar. Contoh subsistem. Bisa kita lihat di sini dalam sistem informasi, subsistem dapat mencakup basis data, sistem manajemen konten, dan sistem analisis data. Karakteristik dari sistem. Kita lanjut. Karakteristik dari sistem yang saya teliti ada 4. Yang pertama, fungsi tertentu. Setiap subsistem memiliki fungsi atau tujuan tertentu yang mendukung sistem utama. Lalu interdependensi. Subsistem berinteraksi dengan subsistem lain dan sistem utama untuk mencapai tujuan. Kemudian kemandirian. Meskipun tergantung pada sistem utama, subsistem dapat beroperasi secara mandiri dalam konteks tertentu. Terakhir ada pengelolaan. Subsistem sering memerlukan pengelolaan dan pengawasan untuk memastikan kinerja yang optimal. Baik, kita lanjut saja. Yang keempat, komponen sistem informasi. Apa itu komponen sistem informasi? Komponen utama sistem informasi ialah sistem informasi terdiri dari beberapa komponen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan informasi. Berikut adalah komponen utama dari sistem informasi. Di sini ada 6 yang saya teliti. Mari kita bahas. 1. Perangkat keras atau hardware. Semua perangkat fisik yang diperlukan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya ialah komputer, server, perangkat jaringan, perangkat penyimpanan, printer, dan perangkat input, dan banyak lainnya. Kedua, perangkat lunak, yaitu software, program dan aplikasi yang mengolah data dan memberikan instruksi kepada perangkat keras. Contoh dari software, sistem operasi seperti Windows, Linux, lalu aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, Google Workspace, lalu perangkat lunak manajemen database seperti MySQL, lalu Oracle, dan aplikasi khusus sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga, ada data. Kumpulan fakta dan angka yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Contoh data pelanggan, data transaksi, data produk, dan informasi keuangan, dan banyak sebagainya. 4. Prosedur. Apa itu prosedur? Langkah-langkah dan aturan yang diikuti oleh pengguna untuk mengoperasikan sistem informasi. Contoh, prosedur penginputan data, prosedur pemeliharaan sistem, dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kelima, manusia atau people.
orang yang menggunakan sistem informasi baik sebagai pengguna akhir maupun profesional teknologi informasi. Lalu jaringan atau telekomunikasi, infrastruktur yang memungkinkan perangkat keras dan lunak dalam sistem informasi berkomunikasi satu sama lain. Ini mencakup jaringan lokal atau LAN, internet dan intranet, dan perangkat komunikasi lainnya. Kita lanjut pada materi yang kelima, personil dalam pengembangan dan sistem informasi. Kita pertama masuk pada jenis-jenis personil dalam pengembangan sistem informasi. Apa aja jenis-jenisnya? Yaitu ini akan saya jelaskan di sini. Pertama ada manajer proyek atau project manager. Tugasnya mengelola proyek dari awal hingga akhir, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan tim. Keterampilannya kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu, dan penyelesaian masalah. Lalu analisis sistem atau sistem analisis. Tugasnya ialah menganalisis kebutuhan pengguna dan merancang solusi sistem. Mereka berfungsi sebagai penghubung antara pemangku kepentingan dan tim teknis. Ketiga, ada desainer basis data. Tugasnya merancang struktur basis data termasuk definisi tabel, relasi, dan skema data. Keempat, pengembangan atau programmer. Mengimplementasikan solusi perangkat lunak berdasarkan spesifikasi yang diberikan oleh analisis sistem. Lalu ada penguji. Tugasnya adalah menguji sistem untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik dan sesuai dengan spesifikasi. Mereka menemukan dan melaporkan bug atau masalah. Itu adalah tugas penguji. Lalu arsitek sistem arsitek merancang arsitektur keseluruhan sistem termasuk pemilihan teknologi dan platform yang akan digunakan. Kemudian administrator sistem, tugasnya mengelola dan memelihara infrastruktur TI yang mendukung sistem informasi termasuk server, jaringan, dan sistem operasi. Lalu user experience, tugasnya merancang antarmuka pengguna yang intuitif dan menarik. Terakhir ada analisis bisnis. Tugasnya ialah menilai kebutuhan bisnis dan memberikan rekomendasi untuk solusi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Maaf, agak panjang teman-teman. Kita lanjut pada pembahasan yang keenam, klasifikasi sistem informasi. Apa itu klasifikasi sistem informasi? Klasifikasi sistem informasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria. Berikut ada penjelasan mengenai klasifikasi sistem informasi yang umum digunakan. Oke, kita lanjut. Di sini yang saya teliti ada 5. Pertama, berdasarkan tujuan. Sistem informasi manajemen atau SIM menyediakan informasi untuk manajer dalam pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan atau SPK membantu pengambilan keputusan dengan analisis data. Terus sistem informasi eksekutif dikhususkan untuk eksekutif dan manajer tingkat atas. Lalu sistem operasional mendukung operasi sehari-hari organisasi seperti sistem pemrosesan transaksi. Lalu yang kedua, berdasarkan tujuan. Sistem pemrosesan transaksi atau TPS mengelola dan memproses data transaksi harian. Kemudian sistem informasi sumber daya manusia mengelola data karyawan seperti rekrutmen dan pengajian. Kita lanjut saja yang ketiga, berdasarkan jenis pengguna. Sistem informasi untuk manajer. Untuk manajer yang memerlukan informasi strategis. Lalu yang keempat, berdasarkan arsitektur dan teknologi. Biasanya sistem berbasis web menggunakan teknologi web dan dapat diakses melalui internet. Yang kelima, berdasarkan lingkup. Apa itu berdasarkan lingkup? Yaitu sistem informasi internal seperti fokus pada operasi
internal organisasi seperti sistem ERP dan lain-lain. Kita lanjut saja pada yang terakhir. Sistem informasi berdasarkan dukungan yang tersedia. Yang ketujuh. Di sini yang saya teliti ada 8. Yang pertama, sistem informasi berbasis manual. Sistem yang mengandalkan proses manual dan dokumen fisik seperti buku laporan dan formulir kertas. Contohnya laporan handwritten. Nah, begitulah. Yang kedua, sistem informasi berbasis komputer. Sistem yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras untuk memproses, menyimpan, dan mengelola informasi. Contoh sistem manajemen database. 3. Sistem informasi terintegrasi. Sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi dan departemen dalam organisasi untuk membersihkan akses informasi yang lebih baik. Yang keempat, sistem informasi berbasis cloud. Sistem yang menyediakan akses data dan aplikasi melalui internet yang memungkinkan akses fleksibel dan berkolaborasi yang lebih baik. Yang kelima, sistem informasi mobile. Sistem yang dirancang untuk digunakan di perangkat mobile memberikan akses informasi di mana saja dan kapan saja. Contohnya aplikasi mobile untuk manajemen proyek. Keenam, sistem pendukung keputusan. Sistem yang menggunakan data dan algoritma untuk membantu pengguna dalam membuat keputusan yang kompleks. 7. Sistem informasi geografis. Sistem yang mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data geografis. Dan ke-8, sistem informasi real time. Sistem yang menyediakan informasi dan data secara langsung tanpa penundaan. Contohnya sistem pemantauan lalu lintas aplikasi perdagangan dan saham. Baiklah teman-teman, sekian, terima kasih banyak dari saya Muhammad Arif Al-Fajar. Semoga kita bertemu kembali. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.